Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adikku semuanya. Siang. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan. Doa dipimpin oleh Nela. Silahkan Nela, dipersilahkan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Terima kasih. Sekarang, bagaimana perasaan Anda hari ini, anak-anakku? Baik. Ada yang senang? Ada. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan perasaan saat ini. Ya. Yang pertama, bagaimana perasaan saat ini? Coba Ayunita, silakan perasaannya hari ini. Jadi perasaan saya hari ini adalah senang. Saya senang karena saya mendapatkan HP baru untuk proses pembelajaran. Ada yang semua hadir ya? Iya. Yang tidak hadir, tidak ada kan? Tidak ada. Sekarang Ibu akan melanjutkan. Ya. Bagaimana perasaan saat ini untuk Akila? Silakan. Akila bahagia. Kenapa bahagia? Jadi perasaan saya hari ini bahagia karena saya bisa kembali bertemu dengan teman-teman saya Kita- setelah libur akhir pekan. Ya, kita berapel. Coba Alena, bagaimana perasaannya saat ini? Perasaan saya saat ini adalah bingung karena banyaknya tugas yang menumpuk yang belum diselesaikan. Ya, makasih. Ibu akan melanjutkan tujuan pembelajaran. Anak-anak sekarang lihat di slide. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu mengidentifikasikan user influencer app infektor. Jadi di sini pengenalan Meet app infektor. Ya. Ada yang tahu? Sudah ada tahu apa itu Meet app infektor? Coba di Ayunita. Ya. App Inventor adalah aplikasi web open source yang awalnya dikembangkan oleh Google dan saat ini dikelola oleh Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Oh ya, kita beri aplaus. Masih semangat hari ini? Berarti luar biasa ya? Ya. Sekarang Ibu akan melanjutkan. Habis tujuan pembelajaran, Ibu akan kasih ice breaking. Jadi semua berdiri. Ayo berdiri semuanya. Satu, dua, tiga. Masih semangat?
pengembangan aplikasi mobile dengan Meet App Infactor. Jadi di sini pengembangannya dengan Meet App Infactor. Lanjut, bagaimana dengan sebuah mesin buatan manusia? Ada yang tahu? Saya tahu. Nah, coba. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang telah ada di depan kita semua, yaitu sebuah mesin buatan manusia dapat menyerap sejumlah data dari perangkat lunak seperti Android maupun komputer. Ya, kita lihat. Berikut. Yang kedua, dapatkah mesin tersebut berpikir dan terus meningkatkan kecerdasan berpikirnya manusia? Nah, coba. Jadi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) adalah usaha memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan oleh manusia. Jadi kesimpulannya, mesin itu dapat berpikir dan terus meningkatkan kecerdasan berpikirnya manusia. Sebelum tim MEM akan melanjutkan, di sini MEM akan menampilkan ringkasan materi. Ringkasan materi itu apa itu Meet App Infactor? Meet App Infactor adalah aplikasi web open source yang awalnya dikembangkan oleh Google dan saat ini dikelola di Meet atau Masih Teknologi. Yang kedua, App Infactor kemungkinan seorang native untuk melakukan pemrograman komputer dan menciptakan aplikasi lunak bagi sistem Android. Ya, jadi di sini singkatan ringkasan materi itu Meet App Infactor apa ya? Lanjut, di sini ada keunggulan Meet App Infactor. Jadi di sini keunggulannya ada dua, yaitu berbasis Google Block Klik program visual dengan tujuan mempermudah semua orang untuk melakukan pemrograman tanpa harus mengakui sintaks program. Jadi di situ keunggulannya yang pertama ya, jadi dia tanpa harus mengetahui sintaks pemrograman. Yang kedua, komponen dan blok event tersedia dengan lengkap dan user hanya perlu melakukan drag and drop. Ya kan? Ya. Siapa sampai di sini ada yang belum mengerti? Paham. Sudah paham semua? Ya. Makasih. MEM akan lanjutkan kekurangannya. Kekurangannya yaitu Meet App Infactor adalah kurangnya fleksibel apabila dibandingkan native programming. Ya. Yang kedua, pada saat melibatkan aplikasi yang menggunakan sensor, terkadang kita tidak didukung oleh beberapa tabs. Oke, lanjut. Aplikasi yang bisa dibuat dengan App Infactor ada 3, yaitu pertama, beberapa aplikasi sederhana. Bisa dilihat semua? Coba Rara, sudah jenuh? Sudah kok melamun terus? Oh ya, silakan. Tim akan lanjutkan ya. Ya. Beberapa aplikasi sederhana. Yang kedua, aplikasi sederhana yang melibatkan beberapa sensor, yaitu bisa di sini bisa dilihat text to text, ya kan? Yang kedua, text to text dengan barcode right. Yang ketiga, hingga aplikasi yang digunakan untuk integrasi dengan perangkat lunak atau microcontroller. Coba Ayuanti, bagaimana dengan ringkasan materi ini yang tadi Mem sudah sebutkan pengertiannya dengan keunggulan, dengan kekurangan, dengan sini aplikasi yang bisa dibuat apa ini. Coba berdiri dulu, silakan. Ringkasan dari tadi. Iya.
komponen dan drop event tersedia dengan lengkap dan user hanya perlu melakukan drag and drop. Lalu kekurangannya, di mana aplikasi ini kurang fleksibel dan pada saat melibatkan aplikasi yang menggunakan sensor terkadang tidak didukung oleh beberapa device. Ya, kita aplaus. Sebelum Ibu akan membagikan kelompok di LKPD ini, di sini lomba kerja peserta didik yaitu pengembangan aplikasi mobile dengan Meet App Impactor. Sebentar Ibu akan membagikan 3 kelompok, ya, satu kelompok terdiri 5 orang, kedua 5 orang, dan yang ketiga 5 orang. Jadi di sini ada rangka-rangkanya di LKPD. Mem akan bagikan tiap-tiap kelompok. Ya. Jadi tolong berdiri per kelompok, tolong di diskusi dulu. Iya. Jadi presentasikan borak slide atau namanya bukan suami ada lah, oke. Jadi ada dua mau presentasi. Ini menulis anggota yang aktif, anggota yang paling mencari. Misal dia baru masih semangat?
Yang lain anggota. Dosen satu orang. Kenapa ini? Masih semangat hari ini? Ya, Aduh, suaranya sudah memacau, sudah ini. Kan tiga. Jadi kelompok satu sudah selesai dan akan presentasi. Siap-siap kelompok satu yang sudah presentasi, yang mau presentasi, kelompok satu dulu. Siapa? Iya. Sopankan begitu. Perhatikan di sini dulu untuk kelompok 2 dengan 3 perhatian. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami perihal LKPD tentang APP inventory. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri karena kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak tahu, bukan tak kenal maka tak sayang, karena masa sih baru kenal udah sayang. Iya. Jadi perkenalkan kelompok kami ada Jessica Rahim sebagai anggota, Sulfa Tanau anggota, Siti Nurlela Hippi sebagai presentasi, dan Sarga Ismail sebagai anggota, dan saya sendiri Andra Faiz Ahmad sebagai moderator pada presentasi kali ini. Jadi di sini kami setelah berdiskusi bersama-sama dan akan membagikan hasil diskusi kami, dan di sini
kami berdua memiliki tugas dan perannya masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan 1 dan 4 dan Lela akan menjelaskan kegiatan 3 dan 4. Kita masuk pada kegiatan 1, yaitu sebutkan aplikasi yang bisa dibuat dengan MIT App Inventor ini. Dan setelah kami diskusi bahwa ternyata ada aplikasi yang bisa digunakan oleh App Inventor ini, yaitu Flip a Coin atau membalik koin, yang memperkenalkan konsep abstraksi dan pengacakan angka. Singkatnya, Flip a Coin itu adalah aplikasi yang mempermainkan angka. Kegiatan 2 yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Lela. Baik, saya akan menjelaskan kegiatan 2 tersebut. Sebutkan keunggulan MIT aplikasi Inventor. Yang pertama, berbasis Google Docs, dan yang kedua, komponen dan blok event tersedia dengan lengkap. Dan kegiatan 3, sebutkan kekurangan MIT aplikasi Inventor. Yang pertama, kurang fleksibel apabila dibandingkan dengan native programming. Yang kedua, pada saat melibatkan aplikasi yang menggunakan sensor, terkadang tidak didukung oleh beberapa device. Baik, terima kasih. Dan lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kesekian tanpa dikasih cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya yang sudah dipresentasikan tadi sama kelompok 1? Jelas? Sudah jelas. Kalau di kelompok 3 bagaimana? Sudah jelas dengan sudah jelas sekali. Kita beri aplaus untuk kelompok 2 sudah boleh? Iya. Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai lembar kerja peserta didik mengenai materi pengembangan aplikasi mobile dengan MIT App Inventor. Di sini kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama ada Akila Ada, yang kedua ada Emilia Tahaku, yang ketiga ada Nazla, yang keempat Rara, saya sebagai moderator, dan yang kelima Fatimah Albar sebagai presentasi. Baik, di sini saya akan sebutkan apa saja aplikasi yang bisa dibuat dengan MIT aplikasi Inventor. Yang pertama adalah text to speech, yang kedua adalah speech to text, dan yang ketiga adalah barcode reader. Dan untuk persoalan yang kedua yaitu sebutkan keunggulan MIT aplikasi Inventor. Yang pertama adalah berbasis Google Docs. Pemrograman visual dengan tujuan untuk mempermudah semua orang untuk melakukan pemrograman tanpa harus mengetahui sinteks program. Komponen dan blok event tersedia dengan lengkap dan user hanya perlu melakukan drag and drop. Dan kegiatan ketiga yaitu sebutkan kekurangan MIT aplikasi Inventor. Kekurangan dari MIT ini adalah kurang fleksibel apabila dibandingkan dengan native programming. Pada saat melibatkan aplikasi yang menggunakan sensor, terkadang tidak didukung oleh beberapa device. Kita beri aplaus. Kami kelompok 2, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau beri masukan untuk kelompok 2? Sudah jelas? Kelompok 1 sudah jelas ya? Kelompok 3 sudah jelas? Silakan ikut kelompok 3 maju.
yang bisa dibuat dengan MIT app inventor. Yang pertama text to speech, yang kedua speech to text, yang ketiga barcode reader. Kegiatan 2, sebutkan keunggulan dari MIT app inventor. Berbasis Google Boomi dengan tujuan untuk mempermudah semua orang untuk melakukan pemrograman. Komponen dan blok event tersedia dengan lengkap dan user hanya perlu melakukan drag and drop. Sebutkan kekurangan MIT app inventor. Yang pertama, kurang fleksibel apabila dibandingkan dengan native programming. Dan yang kedua, pada saat melibatkan aplikasi yang menggunakan sensor, terkadang tidak didukung oleh beberapa device. Nah, sebelum kita ini kita punya beberapa kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kami dapat mengetahui mengenai apakah itu aplikasi inventor dan fungsi dari app inventor yang dimana kita dapat memungkinkan membuat sebuah aplikasi atau perangkat lunak dengan mudah tanpa harus melakukan coding. Sebelum saya mengakhiri, apakah ada yang bertanya? Sudah jelas, Sudah jelas semuanya? Iya. Baik, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kelompok 1 dengan 2 dengan 3 Mem ada kasih nilai untuk 100 untuk tiap kelompok. Berikut. Semua masih semangat? Masih. Kok di Atika ini ada macam murung atau apa? Terus William masih semangat? Masih semangat? Masih semangat. Sekarang Mem akan kembali lagi untuk ice breaking. Karena semua saya lihat ini Mem sudah kasih diskusi kelompok, ada yang so begini, ada yang so ya gitu. Jadi coba ayo jangan ngomong terus. Jangan ngomong ya. Iya. Semangat ya? Semangat ayo. Ya, semangat ya. Kalau ini Atika semangat ya? Ya. Ayo nih. Semangat. Kalau di Neta Belen ya, Alena semangat. Nah, kayak macam sumpahnya ini semangat. Semansa, ulang lagi, semansa, kita beli aplaus. Semua berdiri. Coba digerakkan badan sedikit, karena semua badan ini kayak macam kaku, ya. Jadi kasih ini dulu, kasih refresh, kasih ringan badan, kasih kiri kanan kiri. Ya, masih semangat? Masih. Semansa? Oke. Yang akan tampilkan tadi lagi. Ayo minum.
Sebelum Ibu akan masuk di refleksi peserta didik ini, yang pertanyaan pertama, apakah proses pembelajaran menghadapi kendala? Sukses semua? Aduh kok suaranya agak gitu nggak semangat. Apa sudah jam waktu makan? Oh, sedikit lagi. Ya, semangat. Harus semangat. Ya. Di sini refleksi peserta didik dalam proses pembelajaran apakah menghadapi kendala? Tidak. Siapa yang bilang tidak? Coba di ya. Dalam proses pembelajaran tadi kami tidak mengajar saya dan kawan-kawan tidak menghadapi kendala apa. Semua berjalan lancar dan dalam presentasi pun lancar. Oh, kita coba di William. Menurut saya tidak terdapat kendala sedikitpun. Menurut saya selama proses pembelajaran ini tidak terdapat kendala apapun dari awal hingga akhir dan berjalan sukses. Oh, alhamdulillah. Berarti kita beri aplaus. Silakan yang pertama proses pembelajaran. Kita beri aplaus. Kalau saya, kemudian kalau kami memiliki masalah, tapi berkat diskusi tadi, kami dapat menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Jadi di sini memang benar terdapat permasalahan, tapi kami lalui bersama-sama dengan diskusi tadi. Oke. Coba Atika. Misalnya selama proses pembelajaran akan berjalan lancar dan papan materi yang sudah dipresentasikan juga sudah jelas dan sudah bisa dipahami. Ya, kita beri aplaus. Pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara untuk mengatasi kendala tersebut agar tidak terjadi di semester berikutnya. Coba Rahma. Menurut saya untuk mengatasi kendala seperti berdiskusi tadi secara berkelompok itu merupakan suatu solusi yang mana bisa memecahkan masalah tersebut dalam kesusahan dalam berpikir menurut siswa. Coba izin. Jadi menurut saya untuk mengatasi kendala tersebut dan tidak akan terjadi pada semester berikutnya yaitu dengan belajar secara konkret, belajar secara tidak dan tanpa harus belajar di luar sekolah. Jadi menurut saya kalau ketika kita belajar tentang APP Investor ini tidak mestinya kita berada di ruang ini, tapi kita semestinya mencari jalan sendiri agar dapat memecahkan masalah yang ada di dalam pikiran kita masing-masing. Terima kasih. Kita beri aplaus. Terus yang berikut coba William, bagaimana dengan refleksi yang kedua? Saya cara mengatasi kendala ya dengan cara menurut saya dengan cara lebih fokus dalam belajar, terutama ketika sedang diskusi kelompok tadi, sehingga
bisa makan nasi ambas. Ya. Siapa lagi yang berikutnya? Coba di Adila. Menurut saya yang dia bilang belajar di luar sekolah juga kan menghasilkan hasil yang luas. Makasih. Kita beri aplaus. Kalau tadi belum. Cara mengatasi kendala dalam diskusi kelompok ini menurut saya diskusi kelompok itu harus mampu memberikan informasi yang dapat membantu kelompok untuk mengisi lomba kerja dan bisa-bisa mencari solusi jawaban agar tidak ada kendala dalam diskusi kelompok. Jadi semua perhatian. Ikuti Rara. Coba sudah. Yang sebelah Rara siapa lagi? Nah, silakan. Cara untuk mengatasi kendala agar tidak terjadi pada semester berikutnya yaitu tidak saling mendebatkan sesuatu secara panas. Maksudnya di sini adalah berdebat secara kepala dingin, yaitu dengan tidak terlalu mementingkan opini sendiri, sehingga tidak terjadinya perdebatan yang akan membuat kemarahan atau kericuhan di antara kelompok kita. Itu yang ketiga, kejadian menarik bagaimana yang dalam proses pembelajaran ini. Coba siapa yang boleh mau ini? Ya. Jadi kejadian menarik dalam pembelajaran tadi adalah ketika di fase diskusi, di mana saya dan teman-teman saya saling memberikan solusi dan kami saling berdiskusi di situ dan kami menilai jawaban apa yang paling tepat dengan permasalahan ini. Jadi di situ sangat menarik karena kenapa? Karena teman-teman saya memiliki solusinya masing-masing, tetapi kami juga memperoleh memilah solusi apa yang tepat dengan permasalahan itu. Jadi menurut saya itu menarik kenapa? Ya seperti yang saya katakan tadi bahwa teman-teman saya ini dan saya termasuk di situ adalah orang-orang yang berkritis dan mana itu sangat diperlukan ketika kita mengaplikasikan KPP itu. Kita beri aplaus. Coba. Saya kejadian menarik dari proses pembelajaran. Menarik itu jadi dimana kita semua dapat semangat belajar dan proses positifnya daripada diskusi kelompok. Jadi kita bisa bersama-sama dalam memecahkan sebuah masalah dan bisa mengupakan materi dengan baik. Ya, kita beri aplaus untuk di refleksi ini masih ada satu pertanyaan, tapi Ibu akan mengulang kembali tadi tentang bagaimana keunggulannya. Coba dijawab dulu yang keunggulannya. Coba di Fadli, ya silakan. Andre, ya maaf, ya. Ke kiri Armin. Oke, jadi keunggulan dari KPP Inventor sendiri adalah yang pertama itu dia sudah berstandar blok Google dan kita tahu sendiri bahwa Google itu sudah perusahaan resmi dan sudah bisa kita pastikan bahwa tidak ada ilegal di dalam situ. Yang kedua, yang tentunya dia memiliki komponen dan blok yang efektif dan yang paling yang tidak ada di dalam LKPDIP yang saya ketahui dan saya simak adalah APP Inventor ini ternyata dia mempermudah kita untuk membuat aplikasi
software tanpa harus berlibat, dan di situ app inventor itu salah satu aplikasi yang memiliki bahasa yang tidak serumit dari bahasa program lain. Jadi situ hanya terdapat dua bahasa, yaitu Java dan yang bahasa program yang lain. Tapi di aplikasi lain itu kita tahu sendiri bahwa bahasa-bahasa itu yang bahasa sangat sulit, yaitu bahasa programnya itu sendiri. Namun di app inventor ini menyajikan program yang itu hanya terdapat dua bahasa yang dapat kita pelajari bersama-sama. Terima kasih. Ya. Selanjutnya coba keunggulannya silakan berdiri, silakan. Keunggulan dari media inventor yaitu pemrograman visual dengan tujuan untuk mempermudah semua orang untuk melakukan pemrograman tanpa harus mengetahui sinteks program. Dan yang kedua yaitu komponen dan dokumen tersedia dengan lengkap dan pusat hanya perlu melakukan dan editor. Ada lagi yang memasukkan yang lain? Coba di Ayunita, coba. Ya. Masukan yang lain bagaimana? Menurut saya dari dua orang yang tadi sudah menyebutkan keunggulannya itu sudah cukup dan benar. Keunggulannya sudah betul dari MIT Inventor. Jadi saya setuju dengan Kanela dengan Anda. Oh iya, berarti yang Naila sudah ini ya. Jadi dari aplikasi itu ada yang siapa yang tahu pengertian dari app inventor? Coba. Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Iya, coba Miriam berdiri. Jadi apa itu IT app inventor? App inventor memungkinkan seorang pemula untuk membuat sebuah aplikasi atau perangkat lunak bagi sistem operasi Android tanpa harus kita mempelajari bahasa pemrograman, tanpa harus melakukan coding. Oh iya, bagus. Kita lihat di sini dari pengenalan, terus ada keunggulan dan kekurangan. Coba siapa yang ini kekurangannya? Boleh? Siapa yang mau maju? Siapa yang ya coba Anda? Ya, jadi salah satu kekurangan dari app inventor sendiri adalah ketika kita melakukan pemrograman terhadap aplikasi sensor, terkadang juga tidak dapat diobservasi secara detail. Jadi itu masih memiliki kekurangan, dan insya Allah saya berharap kedepannya ya ada sedikit kemajuan dari app inventor itu sendiri. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk masih semangat? Semangat hari ini? Semansa? Di sini Ibu akan bagikan LKPD yang kedua, ya. Yang kedua Ibu akan bagikan kelompok 1, ya. LKPD kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi di situ bisa tulis nama kelompok, ya. Di situ, di situ, ya. Jadi nama kelompok, ya. Nama dengan kelas.
Terus dengan materi yang tadi Ibu ada ini. Iya, kesimpulan dari semua itu, iya. Ibu ada kasih waktu berapa menit, ya? Silakan kelompok 1 mengerjakan dan kelompok 2, kelompok 3 ini. Jadi di situ di LKPD ya. Jadi tulis nama anggota ya. Jadi masih ada berapa menit ya? Masih semangat semuanya? Masih. Ya, ayo berduduk dulu. Ya.
semangat? Masih. Iya. Kelompok 3.
Bu Iwansi, ya Bu, ya, iya 10 menit ya, siap-siap Bu. Sekalian dengan penutup ya, siap-siap. Kelompok 3 sudah? Disampaikan kepada Bapak Ibu Mewakili Kementerian agar segera menjatuhkan kajian di dalam sekretariat dan untuk seluruh peserta ujian kajian hari ini agar segera menuju ke lokasi masing-masing. Terima kasih. Coba kelompok 1 berikan kesimpulan dari materi hari ini untuk pengenalan MIP APP Inventor. Sudah bisa? Ya. Kelompok 3, maaf. Kelompok 3 coba di kesimpulan dari MIP APP Inventor. Berdiri. Memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kami. Jadi kesimpulan yang kami dapat yaitu kami dapat mengetahui apa itu APP Inventor dan fungsi dari APP Inventor, dan juga MIT APP Inventor adalah sebuah pengembangan visual yang memungkinkan orang yang tidak memiliki latar belakang pemrograman yang kuat untuk membuat aplikasi atau perangkat lunak Android dengan mudah. Yang dimana kita dapat membuat sebuah aplikasi atau perangkat lunak dengan mudah tanpa harus melakukan coding. Jadi sekian. Ibu akan menambahkan kesimpulannya bahwa MIP APP Inventor adalah bisa aplikasinya bisa login di Android, jadi bisa diupdate. Jadi bukan saja di lab, di HP boleh. Nanti berikutnya MEM akan melanjutkan materinya untuk melogin ke APP Inventor. Jadi kesimpulannya itu aplikasi MIP APP Inventor bisa saja di HP, di Android, atau di lab juga bisa. Bisa. Jadi berikutnya untuk kesimpulan kelompok 2 bagaimana? Iya, coba berdiri. Oke, dari kelompok 2. Jadi kesimpulan kami yaitu APP Inventor merupakan platform untuk memudahkan proses pembuatan aplikasi sederhana tanpa harus mempelajari atau menggunakan bahasa pemrograman yang terlalu banyak. Kita dapat mendesain aplikasi Android sesuai keinginan dengan menggunakan berbagai macam layout dan komponen yang tersedia. Salah satu fungsi dari MIT APP Inventor ini adalah sebagai wadah untuk para siswa untuk belajar ilmu komputer dan membuat aplikasi Android dengan cara yang mudah. Iya. Semangat. Masih? Kalau kelompok 3 bagaimana? Masih semangat? Kelompok 1 masih? Iya. Coba nanti kesimpulannya masih ada waktu. Sudah? Sudah pas? Coba berikan kesimpulannya.
Coba kamu baca, Andre, silakan. Baik, terima kasih. Saya mewakili kelompok 1 akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Menurut kami, APP Inventor merupakan platform untuk memudahkan proses pembuatan aplikasi sederhana tanpa harus mempelajari dan menggunakan bahasa programan yang terlalu banyak, dan juga para pelajar juga dapat mempelajari ilmu komputer tanpa harus memiliki skill programming itu sendiri. Terima kasih. Ya. Nah, jadi di sini Ibu akan memberikan kesimpulan. APP Inventor adalah aplikasi atau Google yang bisa diaplikasikan di HP atau di Android. Jadi itu yang kesimpulannya. Yang kedua, yaitu Inventor memungkinkan seseorang atau pemrograman komputer yang untuk menciptakan aplikasi perangkat lunak. Jadi kesimpulannya untuk NIP APP Inventor, ya. Sebelum Ibu melanjutkan untuk tugas untuk berikutnya, yaitu Ibu ada kasih tugas untuk materinya, yaitu ya, materi selanjutnya yaitu cara mendaftar login ke NIP APP Inventor. Ya, jadi sebelumnya itu Ibu berterima kasih untuk materi hari ini untuk pengenalan NIP APP Inventor. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku. Alam Pak, sobugu putih. Ada Pak, so ini ya. Pak, sobugu. Sudah berlalu ibaratnya. Ada komen? Ada banyak untuk orang betul semua. Sudah Pak. Pak, aduh, Ibu, soalnya untuk di sekolah Pak Ibu, Bu dosen Pak Kiki, halo. Soalnya kalau di sekolah kebetulan dia punya ini belum terlalu ini Ibu, jadi saya panggil di luar. Itu kebetulan Pak Itua punya teman, iya. Iya. Saya juga yang saya suka itu waktu ada bago yang nikah. Arab Pak Kiki. Iya, soalnya ada nonton tadi Bu Hedi sih. Soalnya Bu dosen, soalnya sih yang masalahnya anak-anak masih ada ujian yang berikutnya Bu dosen, jadi iya. Bagaimana Pak Kiki? Iya. Bagus ya Bang. Ini di terakhir itu ada sebelum lagi? Iya, sebelum itu ada Pak. Iya, baru refleksi, baru kesimpulan, baru saya tutup. Cuma itu Pak. Ya, DP yang ya. Ibu DP yang offline segera kirim DP. Siap Pak. Saya akan kirim ya. Google Drive, siap. Pak admin tidak ada ini. Iya, sudah. Gara-gara Ibu Hening tadi sama gue, kamu saya bilang besok juga harus datang. Untuk semangat itu Bu, soalnya Solo Duwito ini Bu, soalnya belum makan tadi pagi itu. Alhamdulillah, iya, alhamdulillah. So berapa kali buang air kecil Bu, masalahnya kayak macam hukum begitu juga Pak Bu. Udah sore.